Shalom semuanya, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Sampai saat ini kami ada dan kami kembali bersama-sama boleh beribadah. Kau masih memberikan kekuatan, kesehatan. Kau berikan kami nafas kehidupan, hati yang rindu selalu akan Engkau, haus akan Engkau, mencari hadirat-Mu. Bahkan boleh mendengar firman, itu adalah anugerah bagi kami Tuhan. Kami tahu kami akan semakin bertumbuh, kami akan semakin diperbaharui, disempurnakan ketika kami dekat kepada-Mu, mendengar firman-Mu dan melakukan. Kami berdoa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya untuk memuliakan nama Yesus, dan biarlah Roh Kudus mengambil alih ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Yesus yang menjadi perlindungan kami, Yesus yang menjadi kekuatan kami. Padamu kami berserah, padamu kami percaya.
firman-Mu berkata, sampai memutih rambut kami, Engkau menggendong kami. Engkau berkata, Engkaulah Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkaulah yang jadi sumber kekuatan kami. Di sore hari ini kami rindu memuji, meninggikan bersorak-sorai, bertepuk tangan menari bagi Raja kami, Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari beri senyum kepada kanan kiri kita. Senyum anak-anak kerajaan Allah. Senyum yang sangat manis. Amin. Beri salam, beri senyum, bahwa katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mari kita mau bersuka cita, kita muliakan Dia. Bersyukurlah. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. semua yang mendatangkan kebaikan. Karena Allah kita yang besar, tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Semua yang di surga puji dan memuliakan Engkau. Para kami yang ada di bumi ini bersorak meninggikan Engkau. Sampai Yesus yang layak ditinggikan dan dipuji. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara, satu suara yang akan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu akan selamanya. Bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sorga itu isinya sukacita, saudara. Amin. Kalau saudara sudah bersukacita, berarti saudara ciri-ciri orang yang masuk sorga. Ya, jadi sukacita sorga mengalir dalam kehidupan kita. Suatu tanda kita menjadi warga kerajaan sorga. Apapun yang terjadi hari-hari ini,
Yesus Raja Damai di hati kita. Amin. Yesus itu ada di dalam hidup kita, sumber kedamaian kita, kekuatan kita, keselamatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau akui Dialah segalanya. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau taat akan firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini kalau kami boleh bertahan. Karena kami berpegang pada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa. Ajar kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Agar kami tidak tersesat. Berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Yesus merisaikan gunung batu kami bagiku. Bertolong
hidup kami, hati kami dalam tangan-Mu. Karena Tuhan, inilah kami, hidup kami Tuhan. Dalam rapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Biarlah kebenaran-Mu yang terjadi atas topik doa hari ini, yaitu Bapa kami. Biarlah Engkau yang menguasai pikiran dan perkataan kami, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Kami tolong katakan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada pengurapan-Mu dan Roh Kudus yang bekerja mulai hari ini sampai akhir nanti. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih buat worship hari ini. Saya sangat diberkati, siapa yang diberkati Bapak Ibu? Mungkin di sini ada yang baru bergabung di sini. Selamat datang bagi yang baru bergabung, yang baru datang di tempat ini. Kita di CMC Kasih Agape. Oke, baiklah, kita akan bahas hari ini topiknya tentang doa Yesus, yaitu doa Bapa kami. Jadi bisa ditampilkan mungkin media. Kita tahu ya doa Bapa kami ini kita sering udah hafal. Mungkin di sini siapa yang belum hafal doa Bapa kami? Semua hafal ya? Kasih hafal doa Bapa kami. Bapa kami ada lagunya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya sambil menunggu media. Oke, haleluya. Mungkin kalau yang dari Katolik udah hafal lagunya, mungkin kalau yang dari Kristen belum. Karena ya mungkin bisa ditampilkan yang sebelumnya lagi loading ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah tahu doa Bapa kami, bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Kita baca di Matius 6 ayat 5 sampai 8. Mungkin bisa yang bawa Alkitab step bisa dibuka. Oke, kita baca ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi orang dulu ada dulu kalau ahli-ahli Farisi itu suka berdoa di jalan-jalan, mereka pakai baju-baju ya. Mungkin baju-baju iman ya, baju-baju yang panjang sampai ke bawah. Mereka suka berdoa di tengah jalan supaya dilihat orang. Lalu dikatakan di situ, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Jadi kita masuk kamar kita, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan di sini dikatakan ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata maka doa akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi doa itu jangan bertele-tele. Kadang-kadang kita merasa enak ya, doanya panjang, Tuhan biar Tuhan dengar, biar Tuhan kasihan gitu ya. Tapi sebenarnya dikatakan jangan bertele-tele, karena dikatakan di sini
Karena Bapa itu mengetahui sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu isi hati kita. Sebelum kita berdoa, Tuhan udah tahu. Ya, oke, next selanjutnya. Karena itu Matius 6 ayat 9-15. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau Engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan orang lain. Jadi ayat ini nanti kita akan bahas bahwa di sini mungkin saya nggak perlu, kalian Bapak Ibu nggak perlu mengangkat tangan, tapi saya mau bertanya. Next selanjutnya, siapa yang merasa doanya itu sudah cukup, nggak usah bertumbuh lagi di dalam doa? Mungkin saya sih sudah cukup, saya sudah berdoa terus, kayaknya nggak perlu lagi berdoa. Mungkin Bapak Ibu di sini ada, tapi di dalam hati ya siapa yang merasa begitu, ya kalau itu kita, ya ini saya. Tapi balik lagi, siapa yang sering merasa bersalah? Ya kadang-kadang kita kayaknya doa itu jarang. Kalau doa tuh lagi pas makan, mau tidur biasanya ya, pagi-pagi mau tidur. Jadi biasa doa, kehidupan doanya kering, kayaknya biasa-biasa aja, rutinitas, bosen. Tiap pagi berdoa, bangun tidur, lalu mau makan doa, mau tidur doa, ya gitu kan. Yang merasa kering, kenapa ya Tuhan? Kayaknya begini-begini aja. Oke. Next selanjutnya, bagi banyak kita doa itu mungkin identik ya. Kita rasa bersalah kalau kita jarang berdoa. Kadang-kadang kita merasa, kalau mau pelayanan, kayak saya mau pelayanan nih, saya berdoa. Tapi kalau nggak pelayanan, nggak berdoa, lupa misalnya ya. Nah, kurang, merasa, saya kayaknya kurang doa. Lalu kita gagal, misalnya ya. Sementara kita sedang asik-asiknya dengar firman Tuhan, kadang Tuhan ingetin ayo doa. Kadang-kadang kita males masih scroll media medsos, TikTok ataupun apa ya. Kadang-kadang kita merasa gagal. Kayaknya nanti dulu deh berdoanya, nanti dulu sampai ketiduran. Biasanya gitu. Lalu kadang kita merasa malu, ya sudah lama jadi orang Kristen, tapi jujur aku masih bingung ya mau ngomong apa sama Tuhan. Kita udah lama jadi orang Kristen, kadang doanya doa apa ya Tuhan? Di situ kita ada perasaan-perasaan demikian. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami seperti ini, ya itu saya atau siapa, kita simpan dalam hati. Dan di sini dikatakan next selanjutnya, murid-murid Yesus itu juga orang-orang Yahudi, dan mereka juga sangat mengerti doa. Mereka tuh untuk doa itu ada traktatnya ya. Kalau orang-orang Yahudi itu pintar berdoa. Lalu kenapa murid-muridnya masih minta, Tuhan ajar kami berdoa? Padahal dia udah pintar. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang pintar dalam berdoa. Tapi di sini dikatakan, kenapa Tuhan ajar kami berdoa? Karena murid-muridnya melihat Yesus itu tenang, dia mengalami ketenangan. Dia dari Yesus itu ada sesuatu yang beda, sehingga diajarkan adalah doa Bapa kami. Ya, next selanjutnya. Jadi doa Bapa kami ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nggak ada Tuhan yang lain yang mengajak umatnya berdoa kecuali Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah reinkarnasi, di mana dia mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya. Begini loh kalau berdoa. Jadi kadang-kadang doa Bapa kami adalah, ya next selanjutnya,
dikatakan oleh Martin Luther bahwa doa Bapa kami adalah martir terbesar. Kenapa? Doa Bapa kami ini orang banyak sudah hafal di luar kepala, berulang kali diucapkan. Beribu mungkin udah, kalau kita sejak Kristen berpuluh tahun itu udah ribuan kali kita mengucapkan sampai kita nggak memahami maknanya doa Bapa kami itu seperti apa. Jadi kita kadang-kadang belum sungguh-sungguh berdoa. Doa Bapa kami isinya apa ya? Nah, next selanjutnya. Sebenarnya doa Bapa kami itu adalah salah satu teks yang Yesus berikan, yaitu bukan untuk dihafal, tapi untuk menjadi peta bagi seluruh kehidupan doa kita. Jadi doa Bapa kami itu bukan yang teks ya, yang tadi yang seperti kita tahu ya, bukan untuk dihafal, tapi ini ada kuncinya, petanya bagi kehidupan kita. Oke, kita akan bahas. 1. Membongkar motivasi dalam berdoa. Kedua, mengajarkan alur doa yang sehat. Doa yang satu kayak gimana sih kita belajar di doa Bapa kami. 3. Kunci untuk mengalami dan menghidupinya. Ini. Oke, kita bahas dari yang pertama. Bagaimana membongkar motivasi kita dalam berdoa. Apa sih motivasi kita dalam berdoa? Yuk kita baca di Matius 6 ayat 5-6. Yuk baca sama-sama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah dengan Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan, yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita berdoa jangan di luar, kecuali memang kalau memang lagi KKR. Jadi kita harus doanya itu di tempat yang tersembunyi. Bagaimana kehidupan pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itulah doa. Doa itu adalah nafas kehidupan, komunikasi dengan Tuhan. Oke, next selanjutnya. Apakah kita memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan? Jadi kita mengenal Tuhan itu gimana sih? Dengan cara komunikasi. Tuhan, saya ini begini loh. Tuhan, masalah saya berat gini. Jadi kita komunikasi. Karena Dia adalah Bapa kita. Komunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita dekat sama seseorang, pasti kita kan curhat ya. Bu Poni, saya ini begini-begini loh. Gimana ya gitu kan misalnya. Jadi doa itu adalah mengenal Tuhan. Dan next selanjutnya, ada doa yang kelihatannya rohani, namun sebenarnya bukan untuk